pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, bangsa, dan negara. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bentar ya. Yang pertama Mbak Ana, hadir Bu. Mbak Ayu, hadir. Mbak Dini, hadir Bu. Mbak Regi, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Oke. Oke, kita di sini akan membahas materi mengenai fikih, yaitu tentang utang piutang. Kalian tahu nggak apa itu utang piutang? Belum tahu? Belum. Oke, sebagai gambarannya, kalian udah pernah belum berhutang? Pernah. Di mana? Sama siapa? Sama temennya? Iya, sama teman. Buat beli apa uangnya? Pilok. Wah, cilok. Enak tuh. Oke. Beli cilok ya? Bisa. Oke. Kalian juga pernah lihat itu belum? Pernah lihat bank belum? Bank? Udah tahu bank? Ya. Di dalam bank itu ada orang yang berkepentingan untuk apa? Yang pertama apa? Menabung bisa. Terus berhutang bisa. Memberikan pinjaman pada orang lain atau kredit itu pun juga bisa. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian utang piutang. Utang piutang, boleh ada yang tahu pengertiannya apa? Utang piutang itu apa? Mbak Ana? Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati dulu. Ya, benar Mbak Ana. Jadi utang piutang tersebut adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan memberikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan harus dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Gitu ya anak-anak, paham? Ya. Jadi kalau kalian itu berhutang harus wajib membayar, gitu ya. Kalau nggak membayar gimana? Ya harus ditagih gitu ya. Itu kan udah menjadi beban kalian. Oh iya. Kalau lupa gimana Bu? Ya harus dicatat gitu. Kalau kalian mempunyai utang pada orang lain atau yang kalian memberikan pinjaman pada orang lain, kalian harus mencatat di kertas. Bila perlu bermaterai ya. Nanti bisa dilaporkan ke polisi, jangan. Nanti kalian bisa menuliskan dulu gitu. Terus bisa dengan menyaurnya itu dengan baik-baik, jangan dengan kekerasan. Oke? Yang kedua, dasar hukum utang piutang itu ada yang tahu dalam Quran, ada dalam surat ke Al-Baqarah 245. Ya, benar sekali Mbak Regi. Al-Baqarah ayat 245. Oke. Ada yang Mbak Dini, silahkan baca artinya. Al-Baqarah ayat 245. Artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wah, Masya Allah ya. Jadi sesuatu yang ketika ada orang yang memberikan pinjaman itu nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadikan amal ibadah bagi kita gitu ya. Oke. Yang kedua yaitu hukum utang piutang. Hukum utang piutang ada yang tahu? Mbak Dini? Iya, mubah, benar sekali, mubah
ya. Mubah di sini bagi orang yang memberikan mubah di sini bagi orang yang berhutang, sedangkan yang sunnah itu nanti untuk orang yang memberikan hutang atau memberikan pinjaman gitu. Terus bisa juga hukum utang piutang itu bisa juga. Kalau ada yang tahu, ada yang berbeda pendapat dari Mbak Dini yang mengatakan mubah, Mbak Regi, sunnah. Iya. Ya ditulis ya, bisa itu. Ya, yang pertama yaitu wajib. Oke. Ya dari Mbak Regi menjawab wajib. Oke, dari Mbak Ayu menjawab kan? Ya, jadi jadi tadi ada yang mengatakan, ada yang hukum utang piutang itu ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan haram. Nah, kalau yang mubah di sini hukumnya bagi orang yang berhutang atau memberi atau yang meminjam gitu. Bagi kalau hukumnya yang sunnah ini bagi orang yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang. Kemudian wajib di sini karena apa? Wajib di sini yaitu karena seseorang yang ingin berhutang tersebut terdesak kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya itu terdesak. Contohnya itu dia itu berhutang. Nah, kemudian tapi untuk keluarganya itu ada yang sakit. Jadi dia itu meminjam uang untuk keluarganya yang sakit. Gitu. Untuk membiayai keluarganya yang sakit. Terus kemudian ada orang yang berhutang untuk keluarganya yang sedang untuk membeli beras karena kelaparan gitu. Karena tidak mempunyai cukup uang. Contohnya di masa Covid ini kan bekerja itu sulit gitu ya. Jadi untuk mencari uang itu susah. Jadi kita banyak yang berhutang gitu. Nah, itu menjadi wajib dan wajib, yaitu dalam kondisi yang terdesak. Kemudian bisa menjadi haram apabila seseorang itu memberikan hutang atau memberikan pinjaman kepada orang lain itu kalau orang lain itu memanfaatkan pinjamannya itu untuk sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya yaitu berhutang untuk membeli miras, minuman keras, ya narkoba bisa gitu. Oke, paham ya anak-anak? Hukumnya. Oke. Terus yang kemudian kita akan membahas ketentuan dalam utang piutang. Nah, ketentuan dalam utang piutang ini sangat penting sekali karena di dalam negara Indonesia ini banyak yang mengalami permusuhan atau percekcokan yang mengakibatkan perpecahan orang-orang gitu ya, perpecahan gitu. Nah, kan banyak tuh ya kasus di mana seumpama Mbak Painem utang sama Mas Paijo. Nah, Mbak Painem itu utang sama Mas Paijo dengan senilai Rp500.000. Nah, gitu. Dan tapi Mas Paijo ini lupa akan utangnya gitu. Jadi setiap benda disaur, setiap benda mau dimintai ditagih uangnya itu malah sembunyi di rumahnya, malah nonton SpongeBob atau tidur gitu ya. Kan biasanya orang-orang Indonesia itu gitu, senang berhutang tetapi kalau untuk menyaur gitu nggak mau kan, pasti kan membicarakan. Seumpama Mbak Regi dikejar-kejar bareng tukang pelecet gitu ya. Bang pelecetnya kan pasti itu datang ke rumahnya gitu ya. Dok, assalamualaikum. Iya, kok iya ada yang jawab
coveragenya ya, loh tadi ada orangnya kok nggak mau keluar ternyata Mbak Reginya lagi asik kan itu nonton Doraemon sama SpongeBob gitu ya. Ternyata kayak gitu ternyata sampai ketiduran. Ternyata baplecetnya itu saking makannya ini kalau berhutang seenaknya sendiri, tetapi kalau disuruh membayar itu tidak mau gitu. Wah. Nah, jadi dengan ketetapan dalam utang piutang itu kita harus mencatatnya terlebih dahulu. Nah, kalau seumpama Mbak Dini berhutang dengan Mbak Ayu, nah itu Mbak Dini itu harus apa ya? Harus pandai-pandai gitu ya. Dan Mbak Ayu ini juga harus pandai-pandai dalam mencatat gitu. Mencatat kalau Mbak Dini itu berhutang gitu pada Mbak Ayu gitu. Nah, harus dicatat yaitu baik itu tanggal berapa Mbak Dini berhutang, terus kemudian sebesar berapa Mbak Dini itu berhutang, kemudian untuk apa Mbak Dini berhutang, kemudian tanggal Mbak Dini tanggal Mbak Dini itu mengembalikan itu tanggal berapa, itu dicatat yang pasti. Bila perlu pakai materai gitu ya, dicatat gitu ya. Gitu. Nah, kan kalian udah punya bukti sama tanda tangan. Nah, kalau untuk mau berber Mbak Dini itu mudah gitu ya. Pak, datang ke kantor polisi. Ya jangan datang ke kantor polisi dulu ya. Kita harus melalui pendekatan dari hati ke hati dulu gitu. Jangan melibatkan ke pihak ketiga dulu gitu ya. Nanti tidak menimbulkan cekcok gitu loh. Pusing kan. Oke, terima kasih. Yang kedua yaitu pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jadi di sini orang yang berhutang itu tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang diberi pinjaman. Nah, contohnya gini, Mbak Dini itu berhutang sama Mbak Ayu. Nah, Mbak Dini kan berhutang sama Mbak Ayu. Nah, terus Mbak Ayu itu melipat gandakan dari Mbak Dini yang utangnya itu dari awal itu 1.000, seumpama 1.000. Nah, Mbak Ayu mau melipatkan ke 2.000. Nah, yang 2.000 ini termasuk riba karena memanfaatkan keuntungan dari berhutang tadi, dan itu merupakan perilaku zalim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain gitu ya. Oke. Yang ketiga yaitu melunasi hutang dengan cara yang baik. Jadi kalau kalian ingin melunasi hutang itu datang dengan baik dan niat dengan harus baik gitu ya. Kalian niatnya pinjamnya harus baik dan membalikan juga harus dengan cara yang baik. Jangan sampai, Mbak, saya mau bayar hutang sekian, wis. Udah ya, bye. Ya, jangan sampai gitu ya. Nah, terus yang keempat yaitu tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kalian itu jangan sampai berhutang kalau kalian itu dalam kondisi yang terdesak dulu. Nah, seumpama Mbak Ana gitu ya, mau berhutang, tetapi dia itu berhutangnya itu bukan buat beli buat beli beras karena keluarganya yang lapar, tapi karena Mbak Ana itu pengen beli make up gitu ya, buat gaya-gayaan gitu, fashion show. Wah, make up sana, make up sini gitu. Itu jangan berlebihan gitu ya. Jadi kalian itu harus pintar-pintar dalam berhutang. Jangan ya, kalau kalian nggak butuh dan nggak terdesak ya jangan, karena itu akan menjadikan beban bagi kalian. Dan hutang, ingat, hutang itu dibawa mati dan harus dibayar. Nanti akan ditanyai masalahnya, oke? Nah, kemudian jika terjadi keterlambatan karena kesulitan uang, maka hendaknya memberitahu kepada orang yang memberi pinjaman. Nah, jadi kalau Mbak Ayu ini ya kondisinya kan corona gitu ya. Kalau itu bekerja itu sulit gitu ya untuk mendapatkan uang. Terus ditagih, dia punya utang 1 juta sama Mbak Dini. Mbak Dini menagih karena Mbak Dini juga butuh uang itu untuk membiayai anaknya. Nah, tapi Mbak Ayu di sini itu nggak punya uang untuk membayar gitu ya. Nah, Mbak Dini juga harus memberikan perhatian kepada Mbak Ayu dengan memberikan batas kelonggaran waktu.
gitu ya. Dan yang terakhir yaitu hendaklah kalau kalian itu berhutang, hendaklah kalian itu setelah itu mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan pinjaman tersebut. Jangan sampai kalian tuh lupa untuk berterima kasih atas kebaikan orang lain. Itu jatuhnya sombong. Karena kalian udah ditolong, tapi kalian malah cuma gitu aja. Wah, oh iya, sebenarnya nanti mangkel yang memberikan pinjaman. Loh, dia udah tak tolong, tapi kenapa dia nggak terima kasih sama aku? Oh lah, dan saya nggak tahu terima kasih, sesuk nggak tak tolong lagi. Nah, ikhlas itu benar-benar. Iya, nggak ikhlas ya, benar. Ya, tapi apa ya? Kalian juga harus pintar-pintar. Oke, sekarang udah ya waktunya yaitu untuk diskusi. Oke, bentar. Hikmah dari utang piutang yaitu yang pertama ada yang mau menyebutkan apa Mbak? Meringankan orang lain. Ya, meringankan beban orang lain bisa. Kemudian ada lagi meningkatkan solidaritas bersama bisa. Itu ya anak-anak. Ya, Paham? Sekarang waktunya diskusi dengan kelompok meja masing-masing. Ini Mbak Ayu sama Mbak Ana kelompok 1, Mbak Regi sama Mbak Dini kelompok 2. Nah, nanti ini diskusinya ini agak sedikit itu ya, kayak game gitu ya. Jadi ini Ibu namakan diskusi singkat, cepat, tepat. Singkat itu waktunya kalian berdiskusi itu cuma 5 menit. Kemudian cepatnya itu nanti kalian dalam menjawab gitu ya. Dalam menjawab nanti Ibu akan kasih bintang. Nah, kalau kalian jawabnya nanti benar, bintangnya banyak. Nah, di akhir sesi nanti Ibu akan memberikan kalian apresiasi lah. Oke. Terus kemudian tepatnya itu harus jawabannya harus benar. Kalau melenceng dikit salah. Tentunya harus tepat sekali. Oke. Sekarang diskusinya, silahkan diskusi dulu. Oke, sudah ya anak-anak? Oke. Sudah ya anak-anak, diskusinya sudah cukup sekian. Oke, sekarang kita memasuki, Ibu akan memberikan pertanyaan, nanti kalian menjawab dengan maju ya. Enggak usah. Nanti kalian menjawab di tempat duduk aja. Yang pertama yaitu pengertian utang piutang. Mbak, ada yang tahu? Ayo cepetan. Siapa? Mbak Ana, kelompok 1. Ya. Apa? Utang piutang itu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Ya, benar sekali. Beri aplaus. Ibu kasih bintang 1 untuk kelompok 1. Terus yang kedua, dasar hukum utang piutang. Ada yang tahu? Ya, Mbak Dini. Al-Baqarah ayat 245. Ya, benar. Al-Baqarah ayat 245. Ya, bintang 1. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ketentuan dalam hukum utang piutang. Ya, Mubah wajib sunnah. 4 ya. Iya,
di sini Mbak Dini sebagai siapa? Si yang berutang. Ya, Mbak Dini sebagai yang berhutang. Oke. Yes. Terus Mbak Regi? Jadi yang pinjamkan. Oh ya, bagi yang pinjamkan. Ya, ya. Ya. Ini yang mempunyai uang banyak teman-teman. Ini yang itu apa? Sedang membutuhkan. Jangan lupa. Oke. Sampai nanti. Ya. Nanti aku pinjam uang kamu dong. Oh, boleh. Mau pinjam berapa? 2000 ada nggak? Buat aku es teh. Oh, iya. Mau dibalik kapan kira-kira? Kau bisanya kapan? Yang sesuai yang minjem. Oh, oke, tanggal 13 aja ya. 13 November. Mau di sahur di tempat mana? Mau di sahur di mana? Aku baliknya di rumah kamu aja. Oh iya, boleh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Dapat uang berapa Mbak Dini? 2000 mbak. 2000 ya. Buat beli apa tadi? Buat beli apa? Buat beli es teh. Iya, buat beli es teh karena Mbak Dini ini mengikuti organisasi dan kehabisan Iya, uang nggak gitu ada ya. uang. Kantong kering gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Bermanfaat untuk beli es teh supaya tidak kehausan dan tidak menimbulkan dehidrasi. Iya. Silakan. Kemudian Mbak Ayu sama Mbak Ana, silakan maju. Oke. Oh iya. Oke, Mbak Ayu sebagai siapa? Memberi hutang. Yang memberikan hutang. Oke, Mbak Ana sebagai siapa? Yang meminjam hutang. Mbak Ana sebagai yang meminjam hutang. Ya, baik. Di sini menyimak ya, Mbak Ya. Dini sama Mbak Regi. Oke, sekarang boleh dipraktekkan. Oh iya. Mbak Ayu, aku mau pinjam uangnya dong. Uangnya? Mau beli berapa? 20.000 20.000. untuk beli buku. Beli buku? Iya. Beneran? Iya. Oke. Ini uangnya. Tapi anu, kembalinya tanggal berapa dulu? Oh, minggu depan tanggal 13 saya kembalikan ya. Oh iya. Oke. Oh, gimana? Nanti aku kembalikan langsung ke rumahnya Mbak Ayu aja. Oh iya. Oke. Boleh aja ya? Iya. Gitu ya. Oke. Ini uangnya. Oke. Selamat uangnya sama-sama. Terima kasih kelompok 1. Oke, silakan balik ke tempat duduknya gitu ya. Tadi, oke. Ya, tadi Mbak Ana sama Mbak Ayu tadi mempraktekkan berhutang gitu ya untuk membeli buku gitu. Wah, rajin sekali ya kelompok 1 ini. Wah, pantas gitu ya menang gitu ya. Gak apa-apa gitu. Kelompok 2 jangan patah semangat, Iya. harus belajar lagi gitu ya. Belajar yang giat lagi gitu. Jangan lupa baca buku gitu ya. Oke. Oke ya, sesuai dengan janji Ibu, tadi kami mau memberikan apresiasi gitu ya, yaitu kelompok yang paling banyak menjawab benarnya, yaitu kelompok 1 dengan bintang 3. Silakan maju Mbak Ayu sama Mbak Ana, saya akan berikan apresiasi untuk kalian. Tepuk tangan dulu. Maju. Oke. Jeng. Ini apa ya ini ya? Kotak apa ya? Kuning apa ya? Kalian mau pilih kuning atau coklat atau apa? Hijau. Coklat. Sebentar ya. Oke. Ini untuk Mbak Ada. Sebentar ya. Bentar. Oke. Ini untuk Mbak Ayu. Oke, makasih. Oke. Boleh foto dulu. Iya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Wah, Mbak Ayu ini berbagi ya. Banyak baik banget gitu ya. Oke. Sekarang untuk kelompok 2 gitu ya yang mendapatkan bintang 2. Oke, nggak masalah karena mereka juga aktif. Selisih 1 poin tidak masalah. Nanti kalian bisa mengejarnya lagi. Ya. Sekarang kita panggilkan kelompok 2 yaitu Mbak Dini sama Mbak Regi. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Ibu akan memberikan apa ya? Kira-kira apa?
Oke, jadi yang pertama kesimpulannya utang piutang itu adalah memberikan sesuatu pinjaman atau kemudahan kepada orang lain, baik itu berupa barang maupun lainnya atau uang yang telah disepakati harinya dan akan ditentukan, akan dikembalikan lagi pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu dasar hukumnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nanti kalian baca sendiri. Dan yang ketiga yaitu hukum utang piutang, yaitu tadi mubah. Hukum asalnya itu mubah, namun bisa berubah menjadi wajib dan haram, gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Kemudian ketentuan dalam utang piutang itu intinya yaitu baik yang utang piutang itu harus ditulis. Kalau kalian berhutang harus dicatat, gitu ya, supaya untuk mencegah terjadinya percekcokan dan kelupaan, gitu. Terus yang kedua yaitu jangan melipat gandakan utang, karena itu akan jatuhnya riba, gitu. Dan berilah kelonggaran kepada orang lain yang membutuhkan, gitu. Kemudian berterima kasihlah kepada orang yang sudah memberikan bantuan atau memberikan pinjaman kepada kalian. Itu ya anak-anak, paham? Paham. Oke, untuk tugasnya nanti kalian kerjakan di buku paketnya sudah ada latihan pilihan ganda. Besok materi besoknya itu dikumpulkan dan ada pretest lagi untuk kalian. Nanti Ibu akan bagi-bagi lagi. Oke, sekian dari pembelajaran Ibu. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa hafalatul masjid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Upin Ipin main galah, maafin jika Ibu banyak salah. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.